Aku pasrah kawin kontrak dengan perjaka tua kaya demi menebus hutang keluargaku. Ternyata pernikahanku berjalan seperti ini. Mentari senja memerah saga, memantul sayu di jendela ruang tamu yang terasa menyesakkan. Bukan karena ukurannya yang kecil, melainkan karena aura keputusasaan yang menguar pekat, bercampur dengan bau obat ayah yang terbaring lemah di kamar sebelah. Aku, Kalia, duduk terpaku di sofa usang, menggenggam erat amplop coklat di pangkuanku. Isinya adalah lembar-lembar tagihan yang jumlahnya terus membengkak, seperti benalu yang menggerogoti harapan kami sekeluarga. Suara batuk ayah yang lemah kembali terdengar, menghantam relung hatiku seperti palu godam. Sudah hampir 2 bulan ia terbaring sakit, dan biaya pengobatan serta cicilan hutang usaha yang gagal semakin mencekik leher kami. Ibu tampak tegar di luar, namun matanya yang sembab setiap malam tak bisa menyembunyikan kepanikan dan kelelahan yang mendera. Adikku, Risa, yang baru lulus SMA, hanya bisa menatap kosong. Masa depannya ikut terancam oleh jurang finansial yang kian dalam. Aku menghela napas panjang, mencoba menepis bayangan masa lalu yang indah. Dulu, rumah ini selalu riuh dengan tawa dan kehangatan. Ayah, seorang pengusaha mebel yang gigih, selalu berhasil menghidupi kami dengan layak. Namun, badai krisis ekonomi beberapa waktu lalu menghantam usahanya dengan telak. Investasi bodong yang dipercayanya justru membawa petaka, meninggalkan kami dengan hutang yang menggunung dan reputasi yang tercoreng. Berbagai cara sudah kami tempuh. Ibu menjual perhiasannya, Risa bekerja paruh waktu di toko buku kecil, dan aku sendiri sudah mengajukan pinjaman ke berbagai tempat, namun hasilnya nihil. Bank menolak karena riwayat kredit ayah yang buruk, dan rentenir menawarkan bunga yang mencekik. Di tengah kebuntuan inilah, nama itu muncul, Hartono Wijaya. Pak Hartono, seorang pengusaha properti sukses di kota ini. Usianya kepala 5, belum menikah, dan dikenal tertutup. Ia adalah teman lama ayah, meskipun hubungan mereka sempat merenggang karena kesalahpahaman bisnis beberapa tahun lalu. Entah dari mana, Pak Hartono tiba-tiba muncul kembali dalam hidup kami, membawa sebuah tawaran yang terasa seperti pedang bermata dua. 2 hari yang lalu, ia datang ke rumah. Sosoknya tinggi tegap, dengan rambut yang mulai memutih di pelipis. Ekspresinya datar, nyaris tanpa emosi. Ia berbicara dengan nada tenang namun dingin, menyampaikan maksudnya secara langsung tanpa basa-basi. Saya tahu kesulitan keluarga kalian, ujarnya sambil menyerahkan sebuah map tebal kepada ibu. Saya bersedia melunasi semua hutang kalian, termasuk biaya pengobatan Hartono. Jantungku berdebar kencang. Ini adalah jawaban atas doa-doa kami yang putus asa. Namun, kalimat selanjutnya dari Pak Hartono membuat duniaku terasa runtuh. Sebagai gantinya, lanjutnya, menatapku dengan tatapan yang sulit kubaca. Kalia harus bersedia menikah kontrak dengan saya selama 2 tahun. Kawin kontrak. 2 kata itu bagai petir yang menyambar di siang bolong. Aku terdiam membeku, tak mampu mencerna maksudnya. Ibu dan Risa saling bertukar pandang dengan wajah pucat. Ayah, yang mendengar percakapan dari ambang pintu kamar, hanya bisa menggelengkan kepala lemah. Pak Hartono, saya tidak mengerti, ucap ibu dengan suara bergetar. Mengapa harus seperti ini? Ini adalah tawaran bisnis yang saling menguntungkan, jawab Pak Hartono datar. Saya membutuhkan seorang pendamping untuk alasan pribadi, dan kalian membutuhkan solusi finansial. 2 tahun. Dan setelah itu kalian bebas. Semua hutang lunas, dan kalian bisa memulai hidup baru. Air mata mulai menggenang di pelupuk mataku. Aku merasa seperti barang dagangan yang ditawarkan untuk menyelamatkan keluarga. Impianku tentang pernikahan yang didasari cinta, tentang membangun keluarga dengan pria yang kukasihi, terasa hancur berkeping-keping.
Saya tidak bisa, bisikku lirih, menggelengkan kepala dengan air mata yang mulai menetes. Saya tidak bisa menikah tanpa cinta. Cinta bisa tumbuh seiring waktu, balas Pak Hartono tanpa ekspresi. Atau tidak, itu bukan urusan saya. Yang jelas, ini adalah satu-satunya cara kalian bisa keluar dari masalah ini. Malam itu, diskusi panjang dan penuh air mata terjadi. Ibu berusaha menenangkanku, ayah hanya bisa pasrah dengan tatapan kosong, dan Risa memelukku erat, merasakan kepedihan yang sama. Aku merasa terperangkap dalam pilihan yang mengerikan, mengorbankan masa depanku demi menyelamatkan keluarga, atau membiarkan mereka terus terpuruk dalam hutang dan kesakitan. Berhari-hari aku bergumul dengan batin. Setiap kali melihat wajah ayah yang pucat dan mata ibu yang penuh harap, hatiku semakin teriris. Aku tahu, sebagai anak sulung, aku memiliki tanggung jawab. Aku tidak bisa egois memikirkan kebahagiaanku sendiri di saat keluarga kami berada di ujung tanduk. Dan akhirnya, di bawah rembulan yang pucat dan langit malam yang kelabu, aku mengambil keputusan. Keputusan yang akan mengubah seluruh hidupku. Aku akan menerima tawaran Pak Hartono. Aku akan menikah kontrak dengannya. Demi menebus hutang keluargaku. Meskipun hatiku menjerit perih, aku akan melakukannya. Keesokan harinya, dengan langkah berat dan hati hancur, aku menyampaikan keputusanku kepada keluarga. Ibu menangis terisak, ayah hanya bisa menggenggam tanganku erat, dan Risa memelukku dengan tatapan penuh kekhawatiran. Kami semua tahu, ini adalah awal dari babak baru yang penuh ketidakpastian. Sore ini, Pak Hartono akan datang kembali untuk membahas detail kontrak dan persiapan pernikahan. Amplop berisi tagihan hutang terasa semakin berat di pangkuanku, melambangkan beban yang akan segera berpindah dari pundak keluargaku ke pundakku sendiri. Aku menatap senja yang semakin menghilang di balik cakrawala, merasakan kegelapan yang mulai menyelimuti hatiku. Aku pasrah. Namun, dalam kepasrahan itu, terselip setitik harapan samar. Semoga pernikahan kontrak ini tidak benar-benar menghancurkan diriku. Semoga, di balik dinginnya tatapan Pak Hartono, ada setitik kebaikan yang bisa menjadi lentera di tengah kegelapan ini. Sore itu merayap masuk melalui celah-celah jendela, membawa serta keheningan yang lebih mencekam dari biasanya. Di ruang tamu kecil kami, waktu seolah berhenti berputar. Ibu dan Risa, meski berusaha keras menampilkan ketenangan, bergerak dengan gelisah, sesekali bertukar pandang cemas. Ayah, dengan wajah pucat pasi, bersandar lemah di bantal sofa, matanya sayu menatap pintu, seolah mengumpulkan kekuatan untuk menghadapi kenyataan pahit ini. Aku, Kalia, duduk kaku di ujung sofa, jari-jariku meremas ujung gaun lamaku, merasakan jantung berdebar tak karuan seperti sayap burung yang terperangkap. Bel pintu berdering, suaranya memecah keheningan yang tebal. Itu dia. Ibu menarik napas dalam-dalam, terlihat berusaha menstabilkan emosinya sebelum melangkah membukakan pintu. Di ambang pintu berdiri sosok Hartono Wijaya. Posturnya tegap dan tinggi, dibalut setelan jas berwarna abu-abu gelap yang tampak mahal dan terawat. Rambutnya yang mulai didominasi warna perak di pelipis menambah kesan dewasa dan berwibawa. Namun ekspresi wajahnya tetap datar, tanpa sedikit pun keramahan terpancar. Di tangannya, sebuah briefcase sekulit berwarna hitam mengkilap tampak seperti membawa beban takdir yang akan segera kami pikul. "Selamat sore," sapa Pak Hartono singkat, nadanya formal dan tanpa intonasi yang hangat. "Selamat sore, Pak Hartono. Silakan masuk," jawab ibu dengan suara yang berusaha terdengar ramah, namun getaran halus di dalamnya tak bisa disembunyikan. Risa berdiri di belakang ibu, menatap pria itu dengan tatapan ingin tahu bercampur kecemasan. Pak Hartono melangkah masuk dengan tenang. Tatapannya menyapu seisi ruangan yang sederhana namun bersih. Ia menerima tawaran duduk di sofa tunggal yang kami letakkan menghadap sofa kami. Gerakannya efisien dan tanpa basa-basi.
Ia segera meletakkan briefcase di pangkuannya dan membukanya dengan gerakan cepat namun hati-hati. Dari dalamnya, ia mengeluarkan beberapa lembar dokumen yang terjilid rapi. Kertasnya tampak berkualitas tinggi dengan aroma tinta yang baru tercetak. "Ini adalah draft kontrak pernikahan yang telah kita bicarakan," ujarnya, menyodorkan dokumen tersebut kepadaku. Tatapannya sekilas bertemu dengan mataku, dingin dan tanpa ekspresi, sebelum kembali fokus pada dokumen di tangannya. "Silakan dibaca dengan seksama. Pastikan kamu memahami setiap klausul yang tertera." Tanganku terasa dingin saat menerima lembaran-lembaran kertas itu. Beratnya terasa lebih dari sekadar berat fisik, melainkan beban tanggung jawab dan pengorbanan masa depanku. Jantungku berdebar semakin kencang, memompa darah dengan ritme yang tidak teratur. Setiap helai napas terasa berat. Aku mulai membaca setiap pasal dengan saksama, berusaha mencerna setiap kata dan kalimat, meskipun pikiran dan perasaanku berkecamuk. Isi kontrak itu tertulis dengan bahasa hukum yang formal dan tidak menyisakan ruang untuk interpretasi ganda. Poin-poin krusialnya tergaris jelas. Kewajiban Hartono Wijaya, melunasi seluruh pokok hutang keluarga Wijaya kepada pihak manapun dan menanggung seluruh biaya pengobatan Tuan Wijaya hingga dinyatakan sembuh oleh dokter yang ditunjuk. Kewajiban Kalia Wijaya, bersedia menikah dengan Hartono Wijaya secara sah di hadapan hukum dan agama yang berlaku. Durasi kontrak, ikatan pernikahan ini bersifat kontrak selama 2 tahun penuh, terhitung mulai dari tanggal resmi pernikahan tercatat. Akhir kontrak, setelah masa 2 tahun berakhir, kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri ikatan pernikahan ini melalui proses perceraian secara baik-baik tanpa adanya tuntutan apapun dari masing-masing pihak. Kewajiban Kalia selama kontrak, mendampingi Hartono Wijaya dalam acara-acara sosial, bisnis, atau kegiatan lain yang dianggap perlu oleh Hartono Wijaya. Kewajiban Hartono selama kontrak, memberikan nafkah lahir dan batin yang layak kepada Kalia Wijaya selama masa kontrak pernikahan berlangsung. Keturunan, tidak ada paksaan maupun kewajiban bagi kedua belah pihak untuk memiliki keturunan selama masa kontrak pernikahan ini. Selain poin-poin utama tersebut, terdapat pasal-pasal lain yang mengatur detail-detail seperti tempat tinggal, yang jelas-jelas akan menjadi kediaman mewah Pak Hartono, pengelolaan keuangan rumah tangga selama masa kontrak, dan penegasan mengenai tidak adanya harta gono gini mengingat sifat pernikahan yang temporer ini. Setiap kata yang kubaca terasa seperti jeruji besi yang mengurung kebebasanku. Aku merasa seperti seorang tahanan yang sedang membaca surat hukuman. Impian-impian masa kecilku tentang pernikahan yang penuh cinta dan kehangatan terasa semakin jauh dan mustahil untuk diraih. Setitik air mata lolos dari sudut mataku dan jatuh membasahi kertas kontrak. Buru-buru kuhapus sebelum Pak Hartono menyadarinya. Aku tidak ingin menunjukkan kelemahanku di hadapan pria yang akan menjadi suamiku dalam pernikahan yang terasa seperti transaksi bisnis ini. Ibu dan Risa menatapku dengan tatapan penuh kekhawatiran dan simpati. Ayah, yang sedari tadi menyimak dalam diam, menghela napas berat, ekspresi penyesalan terpancar jelas di wajahnya yang pucat. Pak Hartono menunggu dengan sabar, kedua tangannya bertaut di pangkuan, tatapannya datar dan sulit dibaca, seolah sedang menunggu transaksi selesai. Setelah menyelesaikan pembacaan seluruh isi kontrak yang terasa begitu panjang dan mengikat, aku menarik napas dalam-dalam, berusaha mengumpulkan sisa-sisa keberanianku. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan untuk memperjelas beberapa poin. Ucapku pelan, suaraku sedikit bergetar namun berusaha kutahan agar tetap terdengar sopan. Silakan, jawab Pak Hartono singkat, tanpa mengubah posisi duduknya. Mengenai alasan di balik tawaran ini, aku memulai, memberanikan diri menatap langsung ke matanya yang dingin. Mengapa Bapak memilih saya? Mengapa harus pernikahan kontrak? Pak Hartono terdiam sejenak, raut wajahnya sedikit mengeras. Ia tampak sedang menimbang-nimbang jawabannya. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, itu bukan hal yang perlu kamu ketahui secara mendetail.
Anggap saja ini sebuah kesepakatan yang saling menguntungkan. Saya memiliki kebutuhan pribadi akan seorang pendamping dalam jangka waktu tertentu, dan keluarga kamu membutuhkan solusi finansial yang cepat dan pasti. Pertemuan kebutuhan inilah yang mendasari tawaran ini. Tidak ada alasan lain yang lebih personal. Jawaban yang dingin dan profesional kembali menegaskan bahwa aku hanyalah bagian dari sebuah transaksi baginya. Aku merasa semakin kecil dan tidak berharga. Aku hanyalah sebuah aset yang bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhannya. Lalu, mengenai persiapan pernikahan, lanjutku, mencoba mengalihkan pikiran dari rasa sakit yang mencengkeram hatiku. Bagaimana, kapan? Saya akan mengurus semua detailnya, potong Pak Hartono dengan nada tegas. Pernikahan akan diadakan sesederhana mungkin. Hanya dihadiri oleh keluarga inti dari kedua belah pihak dan beberapa kolega dekat saya. Saya tidak menyukai keramaian dan upacara yang berlebihan. Hatiku kembali mencelos. Bahkan momen pernikahan yang seharusnya menjadi hari bahagiaku, sebuah permulaan dari kehidupan baru yang penuh cinta, direduksi menjadi sekadar formalitas hukum yang harus segera diselesaikan. Tidak akan ada pesta impian dengan gaun putih yang megah, tidak ada ucapan selamat dan pelukan hangat dari teman-teman, hanya akad nikah yang dingin dan sepi di hadapan seorang notaris. Setelah mengajukan beberapa pertanyaan lagi yang dijawab Pak Hartono dengan singkat, jelas, dan tanpa emosi, ia mengulurkan pena kepadaku dan meminta kami untuk menandatangani kontrak tersebut. Ibu menatapku dengan keraguan dan kecemasan yang terpancar jelas di matanya. Ayah hanya bisa mengangguk lemah, seolah menyerahkan sepenuhnya keputusan ini padaku. Dengan tangan gemetar, aku mengambil pena yang disodorkan Pak Hartono. Jari-jariku terasa kaku saat membubuhkan tanda tangan di setiap lembar dokumen tersebut. Setiap goresan tinta terasa seperti mengukir luka baru di hatiku, mengikatku pada takdir yang tidak pernah kubayangkan. Setelah semua tanda tangan selesai, Pak Hartono dengan tenang melipat kembali dokumen kontrak dan memasukkannya ke dalam briefcase-nya. Baiklah, ujarnya berdiri, tatapannya beralih sejenak pada ibu dan ayah. Saya akan mengurus semua keperluan pernikahan secepatnya. Kalian tidak perlu khawatir mengenai biaya atau persiapannya. Lusa pagi, saya akan mengirimkan seseorang untuk membantu kalian berkemas. Setelah akad nikah, kalian akan langsung pindah ke kediaman saya. Pindah? Secepat itu? Aku bahkan belum memiliki waktu untuk benar-benar menerima kenyataan ini, untuk mengucapkan selamat tinggal pada rumah yang penuh dengan kenangan masa kecilku. Rumah ini akan segera kutinggalkan, menuju sebuah tempat asing, sebuah rumah mewah yang terasa dingin dan sunyi, bersama seorang pria asing yang kini secara hukum berstatus sebagai suamiku. Terima kasih, Pak Hartono, ucap ibu dengan nada yang bercampur antara kelegaan karena masalah hutang akan segera teratasi, dan kecemasan yang mendalam akan masa depan putrinya. Pak Hartono hanya mengangguk singkat, tanpa senyum sedikit pun. Saya permisi. Ia berbalik dan melangkah keluar dari rumah kami, meninggalkan kami bertiga dalam keheningan yang mencekam, dikelilingi oleh sisa-sisa kehidupan lama kami dan terikat oleh lembar-lembar kontrak bertinta nestapa yang baru saja mengukir takdirku untuk 2 tahun ke depan. Malam itu terasa begitu panjang dan dipenuhi dengan isak tangis yang tertahan. Ibu dan Risa memelukku erat, mencoba menyalurkan kekuatan yang mereka sendiri rasakan begitu rapuh. Ayah hanya bisa menatapku dengan tatapan penuh penyesalan dan rasa bersalah. Aku tahu, mereka melakukan ini karena terdesak keadaan dan demi kebaikan keluarga. Namun aku tetap tidak bisa menahan perasaan bahwa aku sedang dikorbankan demi menyelamatkan yang lain. 2 hari kemudian, sesuai dengan janji Pak Hartono, seorang wanita parubaya yang ramah namun efisien datang membantu kami mengemasi barang-barang. Rumah yang dulunya terasa hangat dan penuh dengan tawa dan kehidupan, kini terasa kosong dan dingin saat satu persatu perabotan dibungkus dan dimasukkan ke dalam kardus. Kenangan-kenangan indah seolah berhamburan di lantai,
Sulit untuk dipungut kembali dan dibawa bersamaku ke kehidupan baruku. Hari pernikahan tiba dengan langit yang kelabu dan mendung, seolah ikut merasakan kesedihan di hatiku. Akad nikah diadakan di sebuah kantor notaris yang sederhana dan jauh dari gambaran pernikahan impianku. Hanya keluarga inti kami dan beberapa kerabat Pak Hartono yang tidak kukenal hadir sebagai saksi. Prosesi akad nikah berlangsung singkat dan tanpa sentuhan emosi. Ucapan ijab kabul dari Pak Hartono terdengar datar dan tanpa getaran cinta. Saat aku menjawab, "Kabul," dengan suara bergetar, aku merasa seperti mengucapkan selamat tinggal pada diriku sendiri. Setelah penandatanganan berkas-berkas pernikahan selesai, Pak Hartono memasangkan sebuah cincin emas polos dan sederhana di jari manisku. Sentuhannya dingin dan tidak menimbulkan percikan kehangatan atau getaran apapun di hatiku. Aku menatap cincin itu, sebuah simbol ikatan suci yang sayangnya tidak didasari oleh cinta dan kasih sayang. Di luar kantor notaris, sebuah mobil sedan mewah berwarna hitam telah menunggu. Pak Hartono membukakan pintu untukku dengan gerakan sopan namun tanpa senyum. Saat aku duduk di dalam mobil bersamanya, aku menoleh ke belakang, melihat Ibu dan Risa yang melambaikan tangan dengan mata berkaca-kaca, berusaha menyembunyikan kesedihan mereka. Ayah tidak ikut karena kondisinya yang masih lemah. Mobil mulai melaju meninggalkan kantor notaris, meninggalkan juga kehidupanku yang lama, keluarga yang kucintai, dan semua impian masa depanku. Aku menatap lurus ke depan, ke arah rumah mewah yang menjulang tinggi di kejauhan, yang akan menjadi tempat tinggalku, mungkin juga penjara bagiku. Di sampingku, duduk seorang pria yang kini secara hukum adalah suamiku, namun terasa begitu asing dan jauh. Pernikahan kontrak ini baru saja dimulai, dan aku sudah merasakan kehampaan dan kehilangan yang mendalam. Mobil mewah itu meluncur mulus di jalanan kota yang ramai sebelum akhirnya berbelok memasuki sebuah kawasan perumahan elit. Gerbang tinggi dengan penjagaan ketat terbuka otomatis saat mobil mendekat. Pepohonan rindang berjajar di sepanjang jalan lebar, menyembunyikan rumah-rumah megah di baliknya. Setelah beberapa menit, mobil berhenti di depan sebuah rumah besar bergaya Eropa klasik. Pilar-pilar kokoh menjulang di fasadnya, dan taman yang luas tampak terawat dengan sempurna. Rumah itu megah, namun entah mengapa, auranya terasa dingin dan tidak ramah. Pak Hartono keluar dari mobil dan membukakan pintu untukku. Aku melangkah keluar dengan perasaan canggung, menatap rumah yang kini akan menjadi tempat tinggalku. Seorang wanita parubaya dengan seragam rapi menyambut kami di depan pintu. "Selamat datang kembali, Tuan," sapanya sopan kepada Pak Hartono, lalu beralih menatapku dengan senyum tipis. "Selamat datang, Nyonya. Ini Bei Inah, kepala rumah tangga di sini," ujar Pak Hartono singkat, tanpa menatapku. "Bei Inah, ini Kalia, istri saya." "Senang bertemu dengan Nyonya," ucap Bei Inah dengan anggukan hormat. Aku berusaha membalas senyumnya, meskipun hatiku masih terasa perih dan canggung dengan sebutan Nyonya. Pak Hartono kemudian membawaku masuk ke dalam rumah. Interiornya mewah dan elegan, didominasi warna-warna netral seperti krem, coklat, dan abu-abu. Perabotan antik yang mahal tertata rapi, namun suasana di dalamnya terasa sunyi dan tanpa kehangatan. Tidak ada foto keluarga, tidak ada sentuhan pribadi yang bisa membuat rumah ini terasa. "Bei Inah akan menunjukkan kamar kamu," kata Pak Hartono tanpa menatapku. "Jika ada yang kamu butuhkan, jangan ragu untuk bertanya padanya." Setelah mengatakan itu, ia berbalik dan melangkah menuju sebuah pintu besar di ujung lorong. Aku mengikuti Bei Inah menaiki tangga melengkung yang terbuat dari marmer. Lantai atas terasa lebih sepi lagi. Bei Inah berhenti di depan sebuah pintu berwarna putih gading. "Ini kamar Nyonya." "Ini kamar Nyonya," ujarnya sambil membukakan pintu. Aku melangkah masuk dan menghela napas. Kamar itu luas dan mewah, dengan tempat tidur berukuran besar, sofa empuk, meja rias dengan cermin besar,
dan balkon yang menghadap ke taman belakang. Namun, sama seperti bagian rumah lainnya, kamar ini terasa dingin dan impersonal. Lemari pakaian kosong, meja rias tanpa satupun pernak-pernik pribadi. Ini bukan kamar yang terasa seperti rumah, melainkan kamar hotel mewah yang siap ditinggalkan kapan saja. Lemari Nyonya masih kosong. Barang-barang Nyonya akan diantar besok, jelas Bei Inah. Jika Nyonya butuh sesuatu, bel saja pelayan di sana. Ia menunjuk sebuah tombol kecil di dinding dekat tempat tidur. Saya permisi dulu, Nyonya. Tuan biasanya makan malam pukul 8. Setelah Bei Inah pergi, aku duduk di tepi tempat tidur, merasakan kesepian yang menusuk. Aku berada di rumah yang megah, namun terasa begitu terasing. Aku adalah seorang istri, namun tidak ada cinta dan kehangatan dalam pernikahan ini. Aku merasa seperti burung yang terperangkap di dalam sangkar emas. Hari-hari pertama di rumah Pak Hartono terasa seperti mimpi buruk yang terus berulang. Pak Hartono memiliki rutinitas yang ketat. Ia bangun pagi-pagi sekali, sarapan sendirian di ruang makan besar, lalu pergi bekerja. Ia biasanya kembali larut malam, langsung masuk ke ruang kerjanya, dan baru keluar saat makan malam. Selama makan malam, kami hanya bertukar beberapa kalimat mengenai kegiatan masing-masing hari itu. Tidak ada percakapan yang mendalam, apalagi sentuhan fisik atau ungkapan kasih sayang. Aku menghabiskan sebagian besar waktuku di kamar. Aku mencoba membaca buku-buku yang ada di perpustakaan kecil di lantai bawah, namun pikiranku sering melayang. Aku merindukan keluargaku, tawa Risa, obrolan hangat dengan ibu, dan bahkan omelan ayah. Aku merindukan kehidupanku yang sederhana namun penuh kehangatan. Bei Inah dan para pelayan lainnya memperlakukanku dengan sopan dan hormat, namun jarak antara kami tetap terasa. Mereka adalah bagian dari dunia Pak Hartono, dan aku merasa seperti orang asing di tengah-tengah mereka. Suatu sore, saat aku sedang berjalan-jalan di taman belakang, aku melihat Pak Hartono duduk sendirian di sebuah bangku di bawah pohon rindang. Ini adalah pertama kalinya aku melihatnya bersantai di luar ruang kerjanya. Aku ragu sejenak, namun kemudian memutuskan untuk menghampirinya. "Selamat sore, Pak Hartono," sapaku pelan. Ia menoleh dan menatapku dengan ekspresi datar. "Ada apa?" "Saya hanya ingin tahu kabar ayah," ucapku, berusaha memberanikan diri. "Apakah Bapak sudah menghubunginya?" "Sudah," jawabnya singkat. "Biaya pengobatannya sudah saya urus. Jangan khawatir." "Terima kasih," bisikku. Aku ingin bertanya lebih banyak tentang kondisinya, tentang bagaimana perasaannya, namun aku ragu. Ada tembok tak terlihat yang berdiri di antara kami. Keheningan kembali menyelimuti kami. Suara angin yang berbisik di antara dedaunan menjadi satu-satunya bunyi yang terdengar. Aku merasa canggung dan ingin segera pergi, namun ada sesuatu yang menahanku. "Rumah ini sangat besar," ujarku akhirnya, memecah keheningan. "Ya," jawab Pak Hartono tanpa ekspresi. "Apakah Bapak tinggal sendirian di sini selama ini?" tanyaku hati-hati. Untuk pertama kalinya, aku melihat sedikit perubahan dalam ekspresi wajahnya. Ada semacam kesedihan yang samar di matanya. "Dulu tidak," jawabnya pelan. "Ada istri saya." Hatiku mencelos. Aku lupa bahwa Bei Inah pernah menyebutkan tentang istrinya saat pertama kali aku tiba. Namun, Pak Hartono tidak pernah membahasnya. "Maaf, saya tidak tahu," ucapku lirih. Pak Hartono menghela napas panjang. "Sudah lama. Dia meninggal beberapa tahun lalu." Keheningan kembali hadir, namun kali ini terasa berbeda. Ada semacam kesedihan yang menghubungkan kami, meskipun hanya sesaat. Aku bisa merasakan kesepian yang mungkin selama ini ia rasakan di rumah megah ini. "Saya turut berduka cita," ucapku tulus. Pak Hartono hanya mengangguk kecil, tatapannya kembali kosong.
Terima kasih. Setelah itu, tidak ada lagi percakapan yang terjadi. Aku merasa tidak enak untuk mengganggunya lebih lama. Kalau begitu, saya permisi dulu, Pak Hartono, ujarku pelan. Ia hanya mengangguk tanpa menatapku. Aku berbalik dan berjalan kembali ke dalam rumah, meninggalkan Pak Hartono sendiri di bawah pohon rindang. Malam itu, saat aku berbaring di tempat tidur yang terlalu besar untukku sendiri, aku memikirkan percakapan singkat dengan Pak Hartono. Aku mulai menyadari bahwa di balik sikap dingin dan datarnya, mungkin ada luka yang mendalam. Mungkin, kesepian juga menjadi bagian dari hidupnya di rumah megah yang sunyi ini. Pernikahan kontrak ini mungkin tidak didasari cinta, namun mungkin saja, di tengah keterpaksaan ini, kami bisa menemukan setitik pemahaman satu sama lain. Mungkin saja, rumah megah yang sunyi ini perlahan bisa menjadi tempat yang sedikit lebih hangat. Namun, jalan menuju ke sana terasa masih sangat panjang dan penuh kabut. Hari-hari berlalu tanpa terasa, membentuk sebuah rutinitas yang hambar dan monoton. Pagi dimulai dengan bangun di kamar yang terasa asing. Sarapan seorang diri di meja makan panjang yang terasa terlalu besar untuk satu orang. Lalu menghabiskan waktu membaca atau berjalan-jalan di taman yang luas namun terasa sepi. Siang berlalu dengan kegiatan yang sama. Dan malam tiba dengan makan malam resmi bersama Pak Hartono yang selalu diwarnai keheningan atau percakapan singkat seputar kegiatan hari itu. Setelah makan malam, ia akan kembali ke ruang kerjanya. Dan aku akan kembali ke kamar. Merasa semakin terasing di rumah megah ini. Meskipun Pak Hartono telah melunasi semua hutang keluarga dan biaya pengobatan ayah, aku merasa bersalah karena tidak bisa berbuat apa-apa untuk membalas kebaikannya. Aku menawarkan diri untuk membantu pekerjaan kantornya atau mengurus rumah, namun ia selalu menolak dengan halus. Kamu tidak perlu melakukan apa-apa. Istirahat saja, katanya singkat. Membuatku merasa semakin tidak berguna. Sesekali, Bei Inah mengajakku berbicara saat makan siang atau saat kami bertemu di dapur. Ia bercerita tentang Pak Hartono, tentang bagaimana ia bekerja keras membangun bisnisnya dari nol setelah kehilangan kedua orang tuanya di usia muda. Ia juga menceritakan tentang mendiang istri Pak Hartono, Amelia, seorang wanita yang cantik dan baik hati yang sangat dicintai oleh Pak Hartono. Dari cerita Bei Inah, aku mulai memahami sedikit tentang masa lalu Pak Hartono dan mengapa ia terlihat begitu tertutup dan dingin. Kehilangan Amelia rupanya meninggalkan luka yang dalam di hatinya. Namun, pemahaman itu tidak membuat pernikahanku terasa lebih baik. Aku tetap merasa seperti orang asing di rumah ini, seorang istri tanpa kedudukan yang jelas di hati suaminya. Aku mulai merindukan Risa dan ibu lebih dari sebelumnya. Aku merindukan kebebasan untuk pergi kapan saja aku mau, untuk tertawa tanpa merasa bersalah, untuk menjadi diriku sendiri tanpa harus merasa diawasi. Ada satu hal yang mulai membuatku tidak nyaman. Aku seringkali merasa diperhatikan, meskipun Pak Hartono tidak secara langsung menatapku. Saat kami makan malam, terkadang aku menangkap tatapannya yang menyelidik, seolah sedang mencari sesuatu dalam diriku. Saat aku berjalan-jalan di taman, aku merasa ada mata yang mengawasi dari balik jendela. Perasaan ini membuatku gelisah dan tidak tenang. Suatu sore, saat aku sedang menyiram bunga di balkon kamarku, aku melihat Pak Hartono berdiri di teras bawah, menatap ke arahku. Ketika mata kami bertemu, ia dengan cepat mengalihkan pandangannya. Kejadian ini semakin memperkuat perasaanku bahwa aku sedang diawasi. Aku memberanikan diri bertanya kepada Bei Inah tentang hal ini. Bei, apakah Tuan Hartono selalu seperti itu? Maksud saya, suka memperhatikan orang lain. Bei Inah tampak sedikit terkejut dengan pertanyaanku. Tuan memang orang yang perfeksionis dan detail. Nyonya. Mungkin saja beliau sedang memikirkan sesuatu dan tanpa sadar melihat ke arah Nyonya. Jawaban Bei Inah tidak sepenuhnya menghilangkan kegelisahanku. Aku merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar kebiasaan perfeksionis. Aku merasa seperti sedang dinilai, dihakimi,
atau bahkan dibandingkan dengan seseorang dari masa lalunya. Perasaan diawasi ini semakin membuat jarak antara aku dan Pak Hartono terasa lebar. Aku menjadi lebih tertutup dan enggan berinteraksi dengannya. Aku takut salah bicara atau salah bertindak, takut mengecewakannya atau mengingatkannya pada masa lalunya yang menyakitkan. Meskipun pernikahan ini adalah sebuah kontrak, aku berharap setidaknya ada rasa saling hormat dan pengertian di antara kami. Namun, yang kurasakan hanyalah kehambaran rutinitas dan tatapan mengawasi yang membuatku semakin tidak nyaman. Aku mulai bertanya-tanya, apakah pernikahan kontrak ini akan terus berjalan seperti ini selama 2 tahun ke depan? Apakah tidak ada harapan untuk adanya perubahan, untuk adanya kehangatan di antara kami? Suatu malam, saat aku sedang membaca buku di ruang kerja kecil yang kuperoleh di lantai atas, aku mendengar suara langkah kaki mendekat. Pintu terbuka, dan Pak Hartono berdiri di ambang pintu. Ini adalah pertama kalinya ia datang ke kamarku tanpa alasan formal. "Bisa kita bicara sebentar?" tanyanya dengan nada yang tidak bisa kubaca. Jantungku berdebar kencang. Ini adalah pertama kalinya ia mengajakku berbicara di luar rutinitas makan malam. Aku merasa gugup dan tidak tahu apa yang akan dibicarakannya. "Tentu, Pak," jawabku pelan, menutup buku di pangkuanku. Pak Hartono masuk dan duduk di sofa kecil di sudut ruangan. Ia tampak ragu sejenak sebelum akhirnya berbicara. "Saya ingin meminta maaf jika selama ini kamu merasa tidak nyaman di rumah ini." Aku terkejut mendengar kata-kata itu. Ini adalah pertama kalinya ia menunjukkan perhatian padaku. "Saya tahu pernikahan ini tidak ideal," lanjutnya, menatap lurus ke depan. "Namun, saya harap kamu bisa mengerti situasi saya." Aku terdiam, menunggu ia melanjutkan. "Saya memang terbiasa sendiri," katanya akhirnya. Suaranya terdengar sedikit lebih lembut dari biasanya. "Setelah Amelia pergi, rumah ini terasa sangat kosong. Saya mungkin belum terbiasa dengan kehadiran orang lain." Pengakuan yang jujur itu sedikit meluluhkan pertahananku. Aku mulai melihat sisi lain dari Pak Hartono, sisi yang rapuh dan kesepian. "Saya mengerti, Pak," jawabku pelan. "Saya juga merasa canggung dengan situasi ini. Saya harap kita bisa mencoba untuk lebih saling memahami," ujarnya, akhirnya menatap mataku. "Meskipun pernikahan ini adalah kontrak, bukan berarti kita tidak bisa saling menghormati." Kata-kata itu memberikan secercah harapan di hatiku. Mungkin, di balik tembok dingin yang selama ini memisahkan kami, ada keinginan untuk membangun jembatan pengertian. Mungkin, rutinitas hambar dan tatapan mengawasi ini perlahan bisa berubah menjadi sesuatu yang lebih baik. Namun, aku tahu, jalan menuju ke sana masih panjang dan penuh tantangan. Sejak percakapan singkat di ruang kerjaku malam itu, ada sedikit perubahan dalam interaksiku dengan Pak Hartono. Ia tidak lagi sepenuhnya dingin dan tertutup. Sesekali, saat makan malam, ia akan bertanya tentang hariku atau bahkan menceritakan sedikit tentang pekerjaannya. Percakapan kami masih dan singkat, namun keheningan yang biasanya menyelimuti kami terasa tidak lagi begitu mencekam. Suatu sore, Bei Inah memberitahuku bahwa Pak Hartono meminta aku untuk menemaninya menghadiri acara makan malam amal yang diadakan oleh rekan bisnisnya. Ini adalah pertama kalinya ia mengajakku keluar sejak pernikahan kami. Aku merasa gugup dan tidak yakin harus bersikap seperti apa. "Nyonya harus terlihat cantik," ujar Bei Inah sambil tersenyum lembut saat membantuku memilih gaun malam berwarna biru tua yang elegan dari lemari yang kini mulai terisi dengan pakaian-pakaian yang dibelikan Pak Hartono. "Tuan pasti akan senang." Aku meragukan kalimat terakhir Bei Inah, namun aku tetap berusaha tampil sebaik mungkin. Saat aku turun ke ruang tamu, Pak Hartono sudah menunggu. Ia mengenakan setelan jas hitam yang membuatnya terlihat berwibawa. Matanya, penampilanku sejenak, dan untuk pertama kalinya, aku melihat sedikit ekspresi yang berbeda di wajahnya. Bukan senyum,
tapi lebih seperti. Di dalam mobil, kami kembali diam. Namun, kali ini keheningan itu tidak terasa begitu canggung. Aku merasa sedikit lebih tenang dan tidak terlalu tegang. Acara makan malam amal itu diadakan di sebuah hotel mewah. Ruangan itu penuh dengan orang-orang kaya dan berpengaruh. Pak Hartono memperkenalkan aku kepada rekan-rekan bisnisnya sebagai istrinya. Aku berusaha tersenyum dan bersikap sopan, meskipun merasa sedikit tidak nyaman berada di tengah keramaian yang asing ini. Selama acara berlangsung, Pak Hartono sesekali menggandeng tanganku atau letakkan tangannya di punggungku saat memperkenalkan aku kepada seseorang. Sentuhan-sentuhan kecil itu terasa aneh, namun tetap membuat jantungku berdebar sedikit lebih cepat dari biasanya. Aku merasa seperti sedang memainkan peran seorang istri yang bahagia di depan orang lain. Saat makan malam, Pak Hartono bertanya tentang pendapatku mengenai proyek properti baru yang sedang dibicarakannya dengan rekannya. Aku terkejut, namun berusaha menjawab dengan tenang berdasarkan pengetahuanku tentang arsitektur yang memang menjadi salah satu minatku. Ia mendengarkan dengan seksama, dan aku bisa melihat sedikit ketertarikan di matanya. Setelah acara selesai, di dalam mobil menuju rumah, Pak Hartono memecah keheningan. "Terima kasih sudah menemani saya malam ini," ujarnya singkat. "Kamu terlihat anggun." Kata-kata pujian yang sederhana itu terasa seperti percikan kecil dalam keheningan pernikahan kami. Aku merasa sedikit terkejut namun juga senang. Sejak malam itu, interaksi kami menjadi sedikit lebih sering dan sedikit lebih terbuka. Pak Hartono mulai mengajakku berbicara tentang hal-hal di luar rutinitas sehari-hari. Ia bercerita tentang tantangan dalam bisnisnya, tentang proyek-proyek yang sedang dikerjakannya, bahkan sesekali tentang kenangannya bersama Amelia. Meskipun ia masih terlihat dan menjaga jarak, aku bisa merasakan bahwa ada sedikit hangatan yang mulai muncul di antara kami. Mungkin karena kami berdua sama-sama kesepian, atau mungkin karena kami mulai terbiasa dengan kehadiran satu sama lain. Aku juga mulai lebih berani bertanya tentang Ayah dan Risa. Pak Hartono selalu memberikan kabar terbaru dan memastikan bahwa mereka baik-baik saja. Ia bahkan mengajakku call dengan mereka, meskipun percakapan itu selalu terasa singkat dan formal. Namun, di tengah percikan kehangatan yang mulai terasa, aku tidak bisa melupakan bahwa pernikahan ini hanyalah sebuah kontrak. 2 tahun akan berlalu dengan cepat, dan setelah itu, kami akan kembali menjadi orang asing. Pikiran itu menghantuiku dan membuatku kembali merasa cemas. Suatu malam, saat kami sedang duduk bersama di ruang kerja lantai bawah, Pak Hartono sedang membaca laporan keuangan dan aku sedang membaca buku. Tiba-tiba, ia mengangkat kepalanya dan menatapku. "Kalia," panggilnya pelan. Aku mendongak, merasa sedikit gugup. "Ya, Pak." "Apakah kamu bahagia di sini?" tanyanya, tatapannya. Pertanyaan itu membuatku terdiam sejenak. Bagaimana aku harus menjawabnya? Apakah aku bahagia? Aku tidak tahu. Aku tidak lagi merasa sepenuhnya terasing. Namun aku juga tidak bisa mengatakan bahwa aku bahagia dalam pernikahan tanpa cinta ini. "Saya berusaha untuk menyesuaikan diri, Pak," jawabku akhirnya dengan hati-hati. Pak Hartono menghela napas pelan dan kembali menatap laporan di tangannya. "Saya harap kamu bisa menemukan sedikit kebahagiaan di sini selama kita masih terikat kontrak." Kata-kata itu terasa ambigu. Apakah ia berharap aku bahagia demi dirinya sendiri, atau demi diriku? Aku tidak tahu. Namun, percakapan singkat itu kembali meninggalkan jejak pertanyaan di benakku. Apakah mungkin, di balik pernikahan kontrak ini, ada sesuatu yang lebih yang sedang tumbuh perlahan? Atau, aku hanya terlalu berharap? Ketenangan semu yang mulai kurasakan di rumah megah itu perlahan terusik oleh riak-riak kecil yang lama-kelamaan berpotensi menjadi gelombang besar. Sejak percakapan singkat dengan Pak Hartono di ruang kerjaku, atmosfer di antara kami memang sedikit mencair. Ia mulai menunjukkan ketertarikan pada hal-hal kecil dalam keseharianku,
bertanya tentang buku yang sedang kubaca atau bagaimana pendapatku tentang perubahan dekorasi ruang makan yang sedang dipertimbangkan Bei Inah. Bahkan, sesekali ia akan menceritakan sedikit tentang tekanan dan dinamika di dunia bisnisnya, seolah mulai menganggapku sebagai seseorang yang bisa diajak berbagi, meskipun dalam batasan yang formal. Namun, ketenangan itu pecah suatu siang yang cerah. Aku sedang membantu Bei Inah merangkai bunga-bunga segar di vas besar ruang tamu, menikmati aroma harum yang memenuhi ruangan, ketika bel pintu berdering. Bei Inah dengan sigap melangkah membukakan pintu, dan di ambang pintu berdiri seorang wanita yang memancarkan keanggunan alami. Rambut coklatnya bergelombang indah membingkai wajah yang simpatik dengan senyum yang tampak tulus dan hangat. "Selamat siang. Apakah Pak Hartono ada di rumah?" tanyanya dengan suara lembut namun jelas. "Maaf, Ibu," jawab Bei Inah dengan nada sopan seperti biasa. "Tuan sedang tidak di rumah. Beliau ada pertemuan bisnis penting di luar kota dan diperkirakan baru akan kembali nanti malam." "Oh, sayang sekali," ujar wanita itu. Raut kekecewaannya terlihat jelas meskipun hanya sesaat. "Kalau begitu, bisakah saya meninggalkan pesan untuk beliau?" "Tentu saja, Ibu. Silakan masuk." Bei Inah mempersilakannya dengan ramah. Wanita itu melangkah masuk ke dalam ruang tamu. Matanya menyelidiki setiap sudut ruangan dengan tatapan tertarik, seolah mencari jejak kepribadian penghuninya. Kemudian, tatapannya berhenti padaku yang sedang memegang tangkai bunga mawar. Senyumnya beralih padaku, semakin lebar dan bersahabat. "Kamu pasti istrinya Pak Hartono?" tanyanya dengan nada langsung dan tanpa basa-basi yang canggung. Aku sedikit terkejut dengan pertanyaan itu, namun berusaha menjaga ketenanganku. "Ya," jawabku singkat, merasakan sedikit rasa malu dan canggung dengan status istri dalam pernikahan yang tidak didasari cinta ini. "Perkenalkan, saya Renata," ujarnya mengulurkan tangan kanannya kepadaku. "Saya teman lama Hartono. Sudah lama sekali kami tidak bertemu." Aku menjabat tangannya. "Kalian." Jabat tangannya terasa hangat dan percaya diri. Kami berbincang sebentar di ruang tamu. Renata bercerita dengan antusias tentang persahabatannya yang sudah terjalin lama dengan Pak Hartono sejak masa kuliah mereka. Ia menceritakan beberapa kejadian lucu dan menarik dari masa lalu Pak Hartono yang belum pernah kudengar dari mulutnya sendiri. Cara Renata berbicara tentang Pak Hartono penuh dengan kehangatan dan keakraban, seolah mereka memiliki ikatan emosional yang kuat. Ada sesuatu dalam nada bicaranya yang membuatku merasa sedikit tidak nyaman, bahkan mungkin sedikit iri. Saat Renata pamit setelah meninggalkan pesan tertulis untuk Pak Hartono, ia berjanji akan menghubungi Pak Hartono lagi dalam waktu dekat. Setelah kepergian Renata, aku bertanya kepada Bei Inah tentang wanita itu. "Ibu Renata itu teman baik Tuan sejak mereka masih muda, Nyonya," jelas Bei Inah sambil tersenyum tipis. "Mereka sangat dekat. Bahkan, dulu banyak yang mengira mereka akan menjadi lebih dari sekadar teman. Banyak yang menyayangkan mereka tidak berakhir bersama." Kata-kata Bei Inah bagai tusukan halus namun terasa cukup dalam di hatiku. Jadi, ada sejarah yang begitu dekat dan signifikan antara Pak Hartono dan wanita lain. Apakah Renata masih menyimpan perasaan khusus untuknya setelah bertahun-tahun? Dan bagaimana dengan Pak Hartono sendiri? Apakah masa lalu itu masih memiliki pengaruh dalam hidupnya? Keesokan harinya, Pak Hartono kembali dari perjalanan bisnisnya. Bei Inah segera menyampaikan pesan dari Renata. Saat aku melihat Pak Hartono membaca pesan singkat itu, ekspresi wajahnya sedikit berubah. Garis wajahnya yang biasanya tegas terlihat melunak, dan ada semacam kelembutan yang sangat jarang kulihat terpancar di matanya. Ia terlihat berpikir sejenak setelah membaca pesan itu. Beberapa hari kemudian, Renata kembali datang berkunjung ke rumah saat Pak Hartono sedang berada di rumah. Aku berusaha bersikap ramah dan menyambutnya dengan sopan,
meskipun perasaan tidak nyaman dan sedikit cemburu mulai menggerogoti hatiku. Aku merasa seperti seorang penyusup di rumah ini, seorang istri kontrak yang tidak memiliki akar yang kuat dalam kehidupan suaminya. Saat Pak Hartono dan Renata berbicara di ruang kerja lantai bawah, pintu tertutup rapat. Aku mencoba untuk tidak mendengarkan percakapan mereka, namun suara tawa Renata yang renyah dan menular sesekali terdengar hingga ke lantai atas. Aku juga bisa mendengar suara Pak Hartono yang terdengar lebih hidup dan antusias dari biasanya saat berbicara dengan Renata. Atmosfer keakraban yang kuat terasa begitu jelas, membuatku merasa semakin jauh dan terasing. Malam itu, saat kami makan malam bersama, Pak Hartono terlihat lebih ceria dan banyak bicara dari biasanya. Ia bercerita tentang pertemuannya dengan Renata, mengenang masa-masa kuliah mereka, dan berbagi beberapa cerita lucu tentang teman-teman lama mereka. Aku hanya mendengarkan dalam diam, mencoba menyembunyikan perasaan aneh yang berkecamuk di dadaku. Apakah ini benar-benar cemburu? Aku masih tidak yakin. Aku tidak bisa mengatakan bahwa aku mencintai Pak Hartono dalam arti romantis. Jadi mengapa kehadiran wanita lain dalam hidupnya menimbulkan perasaan seperti ini? Mungkin ini hanya perasaan tidak aman karena menyadari bahwa ada masa lalu yang begitu kuat dan bermakna dalam hidupnya. Sebuah masa lalu di mana aku tidak pernah menjadi bagian. Kehadiran Renata seolah membuka kembali tirai yang menutupi bayangan masa lalu Pak Hartono yang selama ini tertutup rapat. Aku mulai bertanya-tanya dengan cemas. Apakah ia masih menyimpan perasaan khusus untuk Renata? Apakah aku hanyalah seorang pengganti sementara dalam hidupnya? Seseorang yang hadir karena keadaan, sampai mungkin Renata kembali dan mengisi kembali ruang hatinya? Perasaan tidak aman ini mulai merusak ketenangan rapuh yang baru saja kurasakan. Aku kembali merasa seperti orang asing di rumah ini, seorang istri kontrak yang mungkin tidak akan pernah benar-benar menjadi bagian yang berarti dalam kehidupan suaminya. Suatu malam, aku terbangun dari tidurku. Pikiranku terasa penuh dan kacau, terus berputar memikirkan Renata dan masa lalu Pak Hartono yang terasa begitu nyata dan mengancam. Aku merasa gelisah dan tidak bisa tertidur kembali. Aku memutuskan untuk turun ke ruang kerja lantai bawah, berharap bisa menemukan buku yang menarik perhatian dan membuatku mengantuk. Saat aku melewati ruang kerja Pak Hartono, pintu tidak tertutup rapat seperti biasanya. Cahaya lampu dari dalam ruangan menyilaukan mataku. Tanpa sengaja, aku melihat Pak Hartono duduk di mejanya. Ia tidak sedang bekerja. Pandangannya tertuju pada sebuah foto yang dibingkai dengan logam sederhana. Foto itu tampak sedikit usang dan warnanya memudar. Namun aku bisa melihat dengan jelas wajah seorang wanita cantik dengan senyum yang hangat dan tulus. Itu pasti Amelia, mendiang istrinya. Namun, di samping foto Amelia, tergeletak sebuah foto lain. Foto seorang wanita dengan rambut coklat bergelombang yang familiar dan senyum menawan yang kuingat dengan jelas. Renata. Jantungku berdebar kencang. Terasa seperti ada batu besar yang menghantam dadaku. Mengapa Pak Hartono menyimpan foto Renata di mejanya, bersanding dengan foto mendiang istrinya? Apakah Renata masih memiliki tempat yang begitu istimewa dan penting di hatinya? Apakah perasaannya terhadap Renata lebih dari sekadar persahabatan masa lalu? Aku mundur perlahan dari ambang pintu, tanpa berani melangkah masuk. Aku kembali ke kamar dengan hati yang semakin gelisah dan dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab. Bayangan masa lalu Pak Hartono terasa semakin nyata dan mengancam pernikahan kontrak kami yang rapuh. Percikan kehangatan yang sempat kurasakan kini terasa dingin tertutup kabut kecurigaan, ketidakpastian, dan rasa sakit yang mulai kurasakan tanpa bisa kujelaskan sepenuhnya. Malam itu, tidur terasa begitu jauh. Aku terus membolak-balikan tubuh di ranjang besar yang terasa semakin kosong. Bayangan foto Renata di meja kerja Pak Hartono terus menghantuiku. Mengapa ia menyimpan foto wanita itu? Apakah Renata masih memiliki arti yang lebih dalam baginya? Dan di mana posisiku dalam hidupnya?
Hanya sebagai istri kontrak selama 2 tahun? Keesokan paginya, suasana sarapan terasa semakin formal dari biasanya. Pak Hartono tampak tenang seperti biasa, membaca koran sambil menyesap kopinya. Aku hanya bisa menatap makananku tanpa selera. Pertanyaan-pertanyaan yang berkecamuk di benakku terasa seperti duri yang mengganjal tenggorokan. Aku ingin bertanya. Aku sangat ingin tahu tentang Renata dan masa lalunya dengan Pak Hartono. Namun, keberanianku menciut setiap kali melihat ekspresi datarnya. Aku takut pertanyaanku akan membuatnya marah atau justru membuatnya semakin menjauh. Aku takut mendengar jawaban yang akan menghancurkan harapan kecil yang mulai tumbuh di hatiku. Sepanjang hari itu, aku merasa gelisah dan tidak fokus. Aku mencoba membaca, namun pikiranku terus melayang pada Renata. Aku membayangkan keakraban mereka, tawa mereka, dan masa lalu yang mereka bagi bersama. Aku merasa seperti orang luar yang tidak pernah bisa benar-benar memahami dunia Pak Hartono. Sore harinya, saat Pak Hartono sedang bekerja di ruang kerjanya, aku memberanikan diri untuk mendekat. Aku mengetuk pintu perlahan. "Masuk," jawabnya tanpa mengalihkan pandangannya dari dokumen di mejanya. Aku masuk dan berdiri di dekat meja, merasa gugup. "Pak," panggilku pelan. Ia akhirnya mendongak, alisnya sedikit terangkat. "Ada apa, Kalia?" Aku menarik napas dalam. "Saya hanya ingin bertanya tentang Ibu Renata." Ekspresi wajah Pak Hartono berubah sedikit. Ada semacam ketidaknyamanan yang terlihat jelas di matanya. "Renata? Ada apa dengannya?" "Saya hanya penasaran." "Bei Inah bilang beliau adalah teman lama Bapak," ujarku hati-hati. Pak Hartono terdiam sejenak, seolah menimbang-nimbang jawabannya. "Ya, Renata adalah teman kuliah saya. Kami sudah saling kenal sejak lama." "Dulu, apakah Bapak sangat dekat dengannya?" tanyaku, berusaha menjaga nada bicaraku tetap tenang meskipun jantungku berdebar kencang. "Kami berteman baik," jawabnya singkat, menghindari tatapanku. Jawaban yang singkat dan tidak jelas itu justru membuat rasa penasaranku semakin besar. Aku bisa merasakan ada sesuatu yang tidak ingin ia bagikan. "Bei Ina juga bilang, dulu banyak yang mengira kalian akan menikah." Lanjutku, memberanikan diri untuk bertanya lebih jauh. Kali ini, Pak Hartono menghela napas panjang dan meletakkan penanya. Ia akhirnya menatapku dengan tatapan yang sulit kubaca. "Itu dulu, Kalia. Jauh sebelum saya menikah dengan Amelia." "Tapi, apakah Bapak masih berhubungan baik dengannya?" tanyaku lagi, tidak menyerah. "Ya, kami masih berteman," jawabnya datar. "Tidak ada yang lebih dari itu." Aku bisa merasakan ada sesuatu yang disembunyikannya. Nada bicaranya yang dingin dan tatapannya yang menyelidik membuatku semakin curiga. "Saya melihat foto beliau di meja kerja Bapak," ujarku akhirnya, mengakui apa yang kulihat malam itu. Ekspresi wajah Pak Hartono mengeras. Ada sedikit kemarahan yang terpancar di matanya. "Itu bukan urusanmu, Kalia." Kata-kata itu bagai tamparan keras di wajahku. Aku terdiam, merasa terluka dan tertolak. Jadi, aku memang tidak berhak tahu tentang masa lalunya. Aku memang hanya seorang istri kontrak yang tidak memiliki tempat di hatinya. "Maaf, Pak," bisikku pelan, menahan air mata yang mulai menggenang di pelupuk mataku. Aku berbalik dan berjalan keluar dari ruang kerjanya dengan hati hancur. Aku kembali ke kamar dan membiarkan air mataku mengalir deras. Pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab itu kini bercampur dengan rasa sakit dan kekecewaan. Aku merasa semakin jauh dari Pak Hartono, terpisah oleh tembok masa lalu yang tidak bisa kutembus. Malam itu, suasana makan malam terasa semakin dingin dan formal dari sebelumnya. Kami berdua lebih banyak diam, menghindari kontak mata. Kehadiran Renata seolah menciptakan jurang yang lebih dalam di antara kami.
Aku mulai menyadari bahwa percikan kehangatan yang sempat kurasakan hanyalah ilusi semata. Di balik sikap formal Pak Hartono, tersembunyi masa lalu yang masih memiliki pengaruh kuat dalam hidupnya. Dan aku hanyalah seorang istri kontrak yang tidak memiliki hak untuk mengetahui atau ikut campur dalam masa lalu itu. Aku merasa semakin terperangkap dalam pernikahan tanpa cinta ini. 2 tahun terasa seperti waktu yang sangat lama untuk dihabiskan dengan seseorang yang hatinya mungkin masih tertinggal di masa lalu. Aku mulai meragukan apakah pernikahan kontrak ini akan pernah berubah menjadi sesuatu yang lebih. Aku mulai meragukan apakah aku bisa menemukan kebahagiaan di rumah megah yang sunyi ini. Sejak percakapan singkat namun menyakitkan di ruang kerja Pak Hartono, atmosfer di rumah megah itu kembali membeku. Pak Hartono menarik diri sepenuhnya, kembali menjadi sosok yang dingin, formal, dan praktis, tidak berbicara denganku kecuali jika benar-benar mendesak. Pertanyaan-pertanyaan menyelidik yang dulu sempat mereda kini kembali menghiasi tatapannya, membuatku merasa semakin diawasi, tidak nyaman, dan kehilangan rasa aman di rumah yang seharusnya menjadi tempat berlindungku. Aku berusaha keras untuk mengalihkan pikiranku, mencoba membangun dinding pertahanan di sekeliling hatiku. Aku menghabiskan lebih banyak waktu di dalam kamar yang terasa semakin luas dan kosong, tenggelam dalam halaman-halaman buku yang sayangnya seringkali gagal menarik perhatianku sepenuhnya. Lamunanku seringkali membawa kembali kenangan akan kehidupanku yang dulu, yang sederhana namun hangat dan penuh kebebasan. Aku juga mulai lebih sering menghubungi ibu dan Risa melalui telepon, hanya untuk mendengar suara mereka yang familiar, mencari sedikit kehangatan dan mengobati rasa rindu yang semakin menggerogoti hatiku. Mereka selalu berusaha memberikan kata-kata penyemangat, meyakinkanku bahwa aku kuat dan bisa melewati ini, meskipun aku bisa merasakan kekhawatiran yang tersirat dalam suara mereka. Namun, sekuat apapun aku mencoba mengabaikan kenyataan, kehadiran Renata bagaikan duri yang terus menusuk relung hatiku. Bayangan fotonya yang tersenyum di meja kerja Pak Hartono terus menghantuiku di setiap sudut rumah. Aku tidak bisa mengabaikan kehangatan dan keakraban yang kurasa setiap kali nama wanita itu disebut, atau ketika aku melihat interaksi singkat mereka. Beberapa hari kemudian, Bei Inah menyampaikan bahwa Pak Hartono akan mengadakan jamuan makan malam formal untuk beberapa rekan bisnis penting di rumah. Sebagai istrinya, aku diharapkan untuk mendampinginya sebagai nyonya rumah. Perasaan enggan langsung menyeruak dalam diriku. Aku merasa tidak pantas dan tidak ingin berpura-pura menjadi istri bahagia di depan orang-orang yang mungkin tahu tentang pernikahan kontrak ini, atau bahkan tentang masa lalu Pak Hartono dengan Renata. Namun, aku tahu ini adalah salah satu kewajibanku yang tertulis dalam kontrak, dan aku tidak punya pilihan untuk menolak. Malam itu tiba dengan perasaan berat di hatiku. Aku mengenakan gaun sederhana berwarna krem dengan potongan elegan yang dipilihkan Bei Inah. Aku berusaha memoles diriku agar terlihat tenang dan sopan saat menyambut para tamu Pak Hartono di pintu masuk rumah yang terasa semakin megah dan asing bagiku. Di antara para tamu yang datang, mataku tanpa sengaja bertemu dengan sosok Renata. Ia terlihat semakin anggun dan memukau dalam balutan gaun merah marun yang melekat sempurna di tubuhnya. Senyum ramah terukir di bibirnya saat menyapaku, namun ada sesuatu yang sulit kubaca di balik tatapan matanya, seolah sedang menilai dan membandingkanku dengan dirinya sendiri. Perasaan tidak nyaman langsung menyeruak dalam diriku. Selama jamuan makan malam formal itu berlangsung, Pak Hartono tampak lebih hidup dan terlibat dalam percakapan yang hidup dan penuh tawa, terutama saat berbicara dengan Renata. Mereka mengenang masa lalu mereka, berbagi cerita tentang teman-teman lama, dan membahas berbagai topik bisnis yang sama sekali tidak ku ketahui. Aku merasa seperti pajangan mahal di samping Pak Hartono, seorang istri yang tidak memiliki tempat dalam percakapannya, seorang figur tanpa suara dalam drama kehidupan suaminya. Beberapa kali, aku menangkap tatapan menyelidik Renata ke arahku, seolah ia sedang mencari tahu siapa aku sebenarnya dan apa posisiku di hati Pak Hartono. Aku merasa kecil, tidak berarti, dan tidak berharga di hadapannya,
seperti bayangan pucat di samping cahaya terang. Setelah jamuan makan malam formal itu berakhir dan para tamu satu persatu pulang, meninggalkan keheningan yang semakin dingin dan sunyi di rumah besar itu, Pak Hartono langsung menuju ruang kerjanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun padaku. Aku menghela napas panjang, merasakan beban di dadaku semakin berat, dan berjalan menuju kamar tidur dengan hati yang terasa hancur berkeping-keping. Di dalam kamar, kesepian yang selama ini kutahan akhirnya meluap menjadi air mata yang mengalir deras. Aku merasa begitu terasing, tidak diinginkan, dan seperti sedang menjalani kehidupan yang bukan milikku. Pernikahan kontrak ini terasa semakin seperti penjara dengan dinding-dinding tak terlihat yang memisahkanku dari kebahagiaan dan kebebasan. Aku mulai dipenuhi pertanyaan-pertanyaan yang menyakitkan. Apakah Pak Hartono menyesali keputusannya untuk menikah kontrak denganku? Apakah hatinya sebenarnya masih tertinggal pada Renata? Dan bagaimana dengan diriku sendiri? Berapa lama lagi aku bisa bertahan dalam situasi yang menyiksa ini? Berpura-pura menjadi seorang istri dalam pernikahan tanpa cinta dan tanpa harapan akan masa depan yang lebih baik? Aku merindukan kebebasanku. Aku merindukan impian-impian sederhana tentang pernikahan yang didasari oleh cinta dan kasih sayang. Aku tidak tahu berapa lama lagi aku bisa menanggung beban kesepian dan ketidakpastian ini. Keesokan harinya, aku mengambil keputusan untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang bisa memberiku sedikit kekuatan dan harapan. Aku meminta Bei Inah untuk mengantarku mengunjungi ayah dan Risa di rumah kami yang dulu. Aku merasa sangat membutuhkan kehadiran mereka, membutuhkan pelukan hangat dan dukungan moral dari keluargaku. Saat aku tiba di rumah sederhana itu, Ibu dan Risa terkejut sekaligus menunjukkan kebahagiaan mereka melihatku. Mereka langsung memelukku erat, seolah merasakan kesedihan dan kerinduan yang selama ini kusembunyikan di balik topeng ketenangan. Aku menghabiskan beberapa jam berharga bersama mereka, berbagi cerita tentang kehidupanku di rumah megah Pak Hartono. Aku berusaha untuk tidak terlalu mengeluh dan membuat mereka khawatir. Namun aku tidak bisa sepenuhnya menyembunyikan perasaan tidak nyaman, kesepian, dan kerinduan yang kurasa. Ibu dan Risa mendengarkanku dengan penuh perhatian, memberikan kata-kata semangat dan mengingatkanku bahwa aku melakukan ini demi kebaikan keluarga kami. Namun, aku bisa melihat jelas kekhawatiran yang terpancar di mata mereka, dan aku tahu mereka juga merasakan kepedihan yang sama. Sebelum aku kembali ke rumah Pak Hartono, Ibu menggenggam tanganku erat, tatapannya penuh kasih sayang namun juga menyimpan kekhawatiran. "Kalia, anakku, kamu harus kuat," ujarnya dengan suara lembut namun penuh tekad. "Jangan biarkan dirimu larut dalam kesedihan dan keputusasaan. Ingatlah tujuanmu, ingatlah mengapa kamu melakukan ini." Kata-kata ibu bagai setetes air di tengah gurun pasir, memberikan sedikit kekuatan dan harapan padaku. Aku memang harus kuat. Aku harus bertahan demi keluargaku, demi kesembuhan ayah dan masa depan Risa. Aku tidak boleh menyerah pada kesepian dan keputusasaan yang mencoba menelanku. Saat aku kembali ke rumah megah yang terasa semakin asing itu, suasana terasa semakin dingin dan sunyi seperti biasanya. Pak Hartono belum pulang dari kantor. Aku berjalan menuju kamar tidur dengan langkah yang terasa sedikit lebih tegas dan mantap. Aku mungkin tidak bahagia dalam pernikahan kontrak ini, tapi aku tidak akan membiarkan diriku tenggelam dalam kesedihan tanpa perlawanan. Aku akan mencari cara untuk bertahan, untuk menemukan secercah kebahagiaan dalam situasi yang sulit ini. Mungkin, di tengah kegelapan yang pekat ini, masih ada setitik harapan samar yang bisa kutemukan jika aku terus berusaha. Kunjungan ke rumah ibu dan Risa memberikan suntikan semangat yang kubutuhkan. Kata-kata ibu tentang kekuatan dan tujuan terus terngiang di benakku. Aku menyadari bahwa aku tidak bisa terus-menerus larut dalam kesedihan dan keterasingan. Aku harus mencari cara untuk menjalani kehidupan ini, meskipun dalam ikatan pernikahan kontrak yang tidak kuinginkan. Aku mulai mencoba mencari kegiatan yang bisa membuatku lebih sibuk dan mengalihkan pikiranku.
Aku kembali menekuni hobiku membaca dan melukis. Aku menjelajahi perpustakaan besar di rumah Pak Hartono, menemukan berbagai macam buku menarik yang selama ini terabaikan. Aku juga meminta Bei Inah membelikan kanvas dan cat, dan mulai menuangkan perasaanku ke dalam lukisan-lukisan abstrak yang penuh warna. Kegiatan-kegiatan ini memberiku sedikit rasa kendali atas hidupku. Meskipun aku terikat dalam pernikahan kontrak, aku masih memiliki diriku sendiri, minatku, dan caraku sendiri untuk mengekspresikan diri. Aku juga mulai lebih memperhatikan Bei Inah. Wanita itu ternyata memiliki banyak cerita menarik tentang masa lalunya dan pengalamannya bekerja di rumah ini selama bertahun-tahun. Kami sering menghabiskan waktu bersama di dapur atau taman, berbagi cerita dan tertawa bersama. Bei Inah menjadi sosok teman dan ibu bagiku di rumah yang terasa asing ini. Meskipun aku berusaha untuk membangun kebahagiaanku sendiri, aku tidak bisa sepenuhnya mengabaikan Pak Hartono. Kami masih tinggal di bawah atap yang sama, berbagi meja makan setiap malam. Namun, interaksi kami tetap terbatas dan formal. Ia masih sering menghabiskan waktu di ruang kerjanya, dan aku merasa ia semakin menjauh dariku setelah kedatangan Renata. Suatu malam, saat makan malam, aku memberanikan diri untuk membuka percakapan. "Pak Hartono," panggilku pelan. Ia mendongak dari makanannya dengan ekspresi datar. "Ada apa?" "Saya ingin mengucapkan terima kasih atas izin Bapak untuk mengunjungi Ibu dan Risa kemarin," ujarku sopan. "Tidak masalah," jawabnya singkat. Keheningan kembali menyelimuti kami. Aku merasa frustrasi dengan jarak yang terus ia ciptakan di antara kami. "Pak," lanjutku lagi, mencoba untuk lebih terbuka. "Saya merasa kita tidak saling mengenal dengan baik." Pak Hartono meletakkan sendoknya dan menatapku dengan tatapan menyelidik. "Memangnya kamu mengharapkan apa, Kalia? Pernikahan ini adalah kontrak. Kita sudah sepakat dengan syarat-syaratnya." Kata-kata itu kembali mengingatkanku pada kenyataan pahit pernikahan ini. Tidak ada cinta, tidak ada harapan untuk hubungan yang lebih dalam. Aku merasa bodoh karena sempat berharap lebih. "Saya tahu, Pak," jawabku dengan suara sedikit bergetar. "Tapi tidak bisakah kita setidaknya saling menghormati sebagai manusia yang tinggal di rumah yang sama?" Pak Hartono terdiam sejenak, seolah mempertimbangkan kata-kataku. "Tentu," jawabnya akhirnya dengan nada sedikit lebih lembut. "Saya tidak pernah tidak menghormatimu. Tapi Bapak selalu menjaga jarak," ujarku lirih. "Saya merasa seperti orang asing di rumah ini." Pak Hartono menghela napas panjang dan mengalihkan pandangannya. "Saya hanya tidak terbiasa dengan kehadiran orang lain, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya." "Lalu, bagaimana dengan Ibu Renata?" tanyaku tiba-tiba. Ekspresi wajah Pak Hartono kembali mengeras. "Jangan campuri urusan pribadi saya, Kalia." Penolakan itu kembali menusuk hatiku. Aku merasa bodoh karena mencoba membuka diri padanya. Tembok di antara kami terasa semakin tinggi dan kokoh. Setelah malam itu, aku memutuskan untuk tidak lagi mencoba mendekati Pak Hartono. Aku akan fokus pada diriku sendiri, pada kegiatan-kegiatan yang bisa membuatku merasa lebih baik. Aku akan mencari cahayaku sendiri di tengah kegelapan pernikahan kontrak ini. Aku mulai mengikuti kelas yoga di pusat kebugaran dekat rumah. Olahraga membuat tubuhku merasa lebih segar dan pikiranku lebih jernih. Aku juga mulai berteman dengan beberapa orang di kelas melukis daring yang kikuti. Interaksi dengan orang lain di luar rumah megah itu memberiku sedikit rasa kebebasan dan koneksi. Waktu terus berjalan, dan aku semakin terbiasa dengan rutinitas baruku. Aku mungkin tidak bahagia, tapi aku belajar untuk bertahan. Aku belajar untuk menemukan sedikit kesenangan dalam hidupku, meskipun terikat dalam pernikahan kontrak yang tidak kuinginkan. Aku belajar untuk menjadi kuat demi diriku sendiri dan demi keluargaku.
Beberapa bulan berlalu sejak aku memutuskan untuk fokus pada diriku sendiri. Rutinitasku berjalan stabil. Pagi diisi dengan yoga atau melukis, siang dengan membaca atau berbincang dengan Bei Inah, dan sore hari biasanya aku habiskan di taman atau mengikuti kelas melukis daring. Makan malam dengan Pak Hartono masih formal, namun keheningan di antara kami tidak lagi terasa begitu berat. Kami berdua seolah telah menemukan cara untuk hidup berdampingan tanpa harus benar-benar terhubung. Suatu sore, saat aku sedang melukis di balkon kamarku, Bei Inah datang membawa sebuah undangan berwarna krem dengan tulisan emas yang elegan. "Ini untuk Nyonya," ujarnya sambil menyerahkan undangan itu kepadaku. Aku menerima undangan itu dengan bingung. Di amplop tertera namaku dan alamat rumah ini. Aku membukanya dan membaca isinya. Itu adalah undangan pernikahan Renata dan seorang pria bernama Adrian. Acara pernikahan akan diadakan 2 minggu lagi di sebuah hotel mewah di pusat kota. Di bagian bawah undangan, tertulis, turut mengundang Bapak Hartono Wijaya dan Ibu Kalia Wijaya. Aku terkejut. Renata akan menikah? Dan mengapa ia mengundang kami? Terutama Pak Hartono? Aku turun ke ruang kerja Pak Hartono. Undangan itu masih di tanganku. Ia sedang berkutat dengan dokumen-dokumennya. "Pak," panggilku. Ia mendongak, alisnya terangkat melihat undangan di tanganku. "Ada apa itu?" "Ini, undangan pernikahan Ibu Renata," ujarku, menyodorkan undangan itu kepadanya. Pak Hartono mengambil undangan itu dan membacanya dengan saksama. Ekspresi wajahnya sulit kubaca. Tidak ada keterkejutan, tidak ada kesedihan, hanya datar. "Dia akan menikah," ujarnya pelan setelah selesai membaca. "Iya," jawabku. "Mengapa beliau mengundang kita, Pak?" Pak Hartono meletakkan undangan itu di mejanya. "Renata memang selalu begitu. Dia tidak suka memutuskan tali silaturahmi." "Apakah Bapak akan pergi?" tanyaku hati-hati. Ia terdiam sejenak, menatap undangan itu. "Saya rasa saya harus pergi. Sebagai teman lama, saya harus memberikan selamat padanya." "Bagaimana dengan saya, Pak? Apakah saya juga harus ikut?" tanyaku, merasa tidak yakin. Aku tidak mengenal Renata dengan baik, dan aku merasa canggung untuk menghadiri pernikahannya. Pak Hartono menatapku. "Kamu adalah istri saya. Tentu saja kamu harus ikut." Aku menghela napas dalam. Aku tidak yakin apakah aku siap untuk bertemu Renata lagi, terutama dalam acara pernikahannya. Perasaan tidak aman yang dulu sempat mereda kembali muncul. Apakah Pak Hartono akan merasa bahagia melihat Renata menikah dengan pria lain? Apakah ia masih menyimpan perasaan untuknya? 2 minggu berlalu dengan cepat. Aku mencoba untuk tidak terlalu memikirkan pernikahan Renata, namun rasa cemas tetap menghantuiku. Aku memilih gaun sederhana berwarna biru lembut untuk acara tersebut, merasa tidak ingin terlalu mencolok. Saat hari pernikahan tiba, Pak Hartono terlihat formal seperti biasa. Di dalam mobil menuju hotel, kami lebih banyak diam. Aku bisa merasakan ketegangan di udara. Acara pernikahan Renata diadakan dengan mewah dan meriah. Aku melihat Renata berjalan anggun menuju altar dengan senyum bahagia di wajahnya. Ia tampak sangat cantik. Saat kami memberikan selamat kepada Renata dan suaminya, Adrian, Renata menyambut kami dengan hangat. Ia bahkan memelukku dan mengucapkan terima kasih karena telah datang. Sikapnya yang ramah membuatku sedikit lega. Selama acara berlangsung, aku lebih banyak menghabiskan waktu di dekat Pak Hartono. Aku merasa perlu berada di dekatnya, meskipun aku tidak tahu mengapa. Aku hanya merasa tidak nyaman melihatnya berinteraksi dengan Renata dan teman-teman lamanya. Di tengah acara, Renata menghampiri kami. "Hartono, senang sekali kamu bisa datang," ujarnya dengan senyum tulus. "Dan Kalia, kamu terlihat cantik malam ini." "Terima kasih, Renata,"
Jawabku berusaha tersenyum. Mereka berdua kemudian terlibat dalam percakapan yang hidup tentang masa lalu mereka. Aku hanya mendengarkan, merasa seperti orang asing di tengah percakapan yang penuh kenangan itu. Tiba-tiba, Renata menoleh padaku. "Kalia, kamu tahu? Dulu, banyak yang mengira aku dan Hartono akan menikah." Kata-kata itu bagai petir yang menyambar di siang bolong. Aku terdiam membeku, tidak tahu harus berkata apa. Aku bisa merasakan tatapan menyelidik Pak Hartono padaku. Tapi takdir berkata lain. Lanjut Renata sambil tersenyum lembut pada Adrian yang berdiri di sampingnya. "Hartono menemukanmu, dan aku menemukan Adrian. Kita semua bahagia dengan pilihan kita." Aku berusaha tersenyum, meskipun hatiku terasa perih. Kata-kata Renata seolah menegaskan bahwa aku hanyalah pilihan kedua bagi Pak Hartono. Malam itu, di dalam mobil menuju rumah, suasana terasa semakin dingin dan formal dari sebelumnya. Aku merasa semakin yakin bahwa hati Pak Hartono masih tertinggal di masa lalu. Undangan pernikahan Renata telah membuka kembali luka lama dan memperjelas posisiku yang sebenarnya dalam hidupnya. Aku hanyalah seorang istri kontrak, dan mungkin, aku tidak akan pernah bisa menggantikan tempat Amelia atau Renata di hatinya. Malam itu, setelah menghadiri pernikahan Renata, aku tidak bisa tidur. Kata-kata Renata terus terngiang di benakku, memperjelas posisiku yang sebenarnya dalam hidup Pak Hartono. Aku hanyalah seorang istri kontrak, hadir karena kebutuhan sesaat, dan hatinya mungkin masih tertinggal di masa lalu. Aku bangkit dari tempat tidur dan berjalan menuju balkon kamar. Udara malam terasa dingin, namun pikiranku semakin berkecamuk. Aku menatap langit malam yang bertaburan bintang, merasa begitu kecil dan tidak berarti di alam semesta yang luas ini. Tiba-tiba, aku mendengar langkah kaki mendekat. Pak Hartono berdiri di ambang pintu balkon, menatapku dengan ekspresi yang sulit kubaca. "Kamu belum tidur?" tanyanya pelan. Aku menggeleng tanpa menatapnya. Tidak bisa. Keheningan kembali menyelimuti kami. Angin malam berbisik di antara pepohonan di taman. "Kalia," panggil Pak Hartono lagi. Suaranya terdengar lebih lembut dari biasanya. Aku menoleh, menatapnya dengan tatapan kosong. Ia menghela napas dalam. "Saya tahu apa yang kamu pikirkan." Aku terdiam, menunggu ia melanjutkan. "Kata-kata Renata mungkin membuatmu merasa tidak nyaman," ujarnya hati-hati. Aku mengangguk kecil, tidak bisa menyembunyikan perasaanku. Pak Hartono melangkah mendekat dan berdiri di sampingku, menatap langit malam bersamaku. "Dulu, ya, Renata adalah bagian penting dalam hidup saya. Kami bersahabat sangat dekat, dan memang banyak yang berharap lebih." Ia terdiam sejenak, seolah mencari kata-kata yang tepat. "Tapi itu dulu," lanjutnya akhirnya. "Setelah Amelia, hidup saya terasa kosong. Saya tidak pernah berpikir akan bisa merasakan sesuatu lagi." Aku mendengarkannya dengan saksama, mencoba memahami apa yang ingin ia katakan. Pernikahan kontrak ini, awalnya memang hanya solusi praktis bagi kita berdua. Akunya, saya membutuhkan seorang pendamping, dan kamu membutuhkan bantuan untuk keluargamu. Jantungku berdebar sedikit lebih cepat. Ini adalah pertama kalinya ia mengakui alasan sebenarnya di balik pernikahan ini dengan begitu terbuka. Namun, seiring berjalannya waktu, Pak Hartono berhenti lagi, tampak ragu. Ia akhirnya menoleh dan menatap mataku. "Saya menyadari, kehadiranmu membawa sesuatu yang berbeda dalam hidup saya." Aku terkejut. Tatapannya menyelidik, dan ada sesuatu yang baru di sana. Bukan lagi dingin dan datar, tapi lebih lembut dan penuh arti. "Kamu membawa warna baru di rumah ini, Kalia," lanjutnya pelan. "Kamu membuat saya merasa tidak terlalu kesepian." Aku terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Pengakuan ini tiba-tiba dan membuatku merasa bingung. Awalnya,
Saya memang masih terikat dengan masa lalu. Aku Pak Hartono dengan nada jujur. Kenangan tentang Amelia. Dan ya, mungkin sedikit tentang apa yang mungkin terjadi dengan Renata. Tapi, kamu membuat saya melihat ke masa depan lagi. Ia meraih tanganku perlahan. Sentuhannya terasa hangat dan lembut. Aku menatap tangannya yang menggenggam tanganku, merasakan kehangatan yang sudah lama tidak kurasakan. Saya tahu ini mungkin sulit dipercaya. Lanjutnya, menatap mataku dengan sungguh-sungguh. Tapi, selama kita bersama, saya menyadari, saya mulai merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar hormat dan terima kasih padamu. Air mata mulai menggenang di pelupuk mataku. Pengakuan ini terasa begitu tiba-tiba dan mengubah segalanya. Saya tidak tahu kapan tepatnya perasaan ini mulai tumbuh. Lanjut Pak Hartono dengan suara rendah. Mungkin saat kamu tersenyum saat melukis, atau saat kamu dengan sabar mendengarkan cerita Bei Inah. Tapi, saya menyadari, saya tidak ingin kehilanganmu setelah kontrak ini berakhir. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Aku hanya bisa menatapnya dengan air mata yang kini mulai menetes. Saya tahu ini terlambat, ujarnya lagi dengan nada menyesal. Dan mungkin kamu tidak merasakan hal yang sama. Tapi, saya harus mengatakannya. Kalia, saya rasa saya mencintai kamu. Pengakuan itu bagai petir yang menyambar hatiku. Aku terdiam membeku, tidak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. Pak Hartono, pria formal dan dingin itu, mengaku mencintaiku? Malam itu, di bawah langit malam yang bertaburan bintang, sebuah pengakuan tiba-tiba telah mengubah segalanya. Pernikahan kontrak yang awalnya terasa seperti penjara, kini terasa seperti awal dari sebuah kemungkinan yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Namun, di tengah kebahagiaan yang mulai kurasa, terselip juga keraguan dan ketidakpastian. Apakah aku juga merasakan hal yang sama? Dan bagaimana dengan masa depan kami setelah kontrak ini berakhir? Pengakuan cinta Pak Hartono mengguncang fondasi duniaku yang selama ini terasa rapuh. Aku terdiam membeku di balkon yang diterpa angin malam. Air mata terus mengalir tanpa bisa kuhentikan. Kata-katanya yang tulus terasa begitu tiba-tiba, memecah kebekuan formal yang selama ini menyelimuti hubungan kami, namun juga meninggalkan kebingungan yang mendalam. Di balik sikap dingin dan profesionalnya, ternyata tersimpan perasaan yang lebih dalam, sebuah pengakuan yang tak pernah kuduga. Namun, keraguan masih menyelimuti hatiku seperti kabut tebal. Apakah ini benar-benar cinta yang tulus, atau hanya rasa terima kasih dan ketergantungan emosional yang tumbuh karena kebersamaan kami selama beberapa bulan terakhir? Bisakah aku mempercayai perasaannya yang baru terungkap ini? Dan yang terpenting, apakah aku sendiri merasakan hal yang sama? Perasaan nyaman dan hormat yang kurasa selama ini, apakah itu bisa berkembang menjadi cinta yang sesungguhnya? Aku menatap Pak Hartono yang kini menungguku dengan sabar di ambang pintu balkon. Cahaya lembut dari dalam kamar menyinari wajahnya, memperlihatkan ketulusan dan kecemasan yang terpancar jelas di matanya. Aku meraih tangannya yang masih menggenggam tanganku, merasakan kehangatan yang menyalurkan sedikit ketenangan di tengah gejolak kebingunganku. Sentuhan itu terasa berbeda malam ini, tidak lagi hanya formal, tetapi mengandung kelembutan dan harapan. Pak Hartono, ucapku pelan, suaraku sedikit bergetar menahan emosi yang meluap-luap. Saya tidak tahu harus berkata apa. Ini semua terlalu tiba-tiba. Ia mengangguk lembut, memahami kebingunganku. Saya mengerti, Kalia. Ini pasti tiba-tiba untukmu. Saya tidak mengharapkan jawaban sekarang. Pikirkanlah baik-baik. Keheningan kembali menyelimuti kami, namun atmosfernya terasa menyeluruh berbeda dari keheningan-keheningan sebelumnya. Ada atmosfer yang lebih intim, mengandung harapan yang membara tipis di antara keraguan yang masih menggantung. Selama ini, lanjutku akhirnya, mencoba merangkai kata-kata yang menyatakan perasaan campur adukku. Saya merasa sendiri di rumah ini.
Meskipun Bapak selalu baik dan menghormati saya, ada jarak formal yang selalu terasa memisahkan kita. Saya tahu, sahut Pak Hartono dengan nada menyesal yang tulus. Itu adalah kesalahan saya. Saya terlalu takut untuk membuka diri lagi, terlalu melindungi diri sendiri setelah kehilangan Amelia. Rasa sakit itu membuat saya membangun tembok yang tinggi. Dan Ibu Renata. Aku melanjutkan dengan hati-hati, menyentuh topik yang menyebabkan ketidaknyamanan di hatiku. Renata adalah bagian dari masa lalu saya. Potong Pak Hartono dengan tegas namun lembut, seolah ingin meyakinkanku. Dia adalah teman baik, seorang sahabat lama, dan saya bahagia melihatnya menemukan kebahagiaannya sendiri bersama Adrian. Perasaan saya padanya sudah lama hilang. Itu adalah babak hidup yang sudah tertutup. Aku menatap dalam-dalam matanya, mencari kejujuran dan ketulusan. Aku ingin percaya pada setiap kata yang diucapkannya. Lalu, mengapa Bapak menikahi saya? Tanyaku, mengulang pertanyaan mendasar yang tak pernah terjawab sepenuhnya dengan memuaskan. Awalnya, memang murni karena kontrak, karena kebutuhan praktis bagi kita berdua. Akunya dengan kejujuran yang kuhargai. Tetapi seiring berjalannya waktu, kehadiranmu dalam hidup saya membuat saya melihat arti hidup yang lain, arti yang lebih cerah. Kamu membawa keceriaan, kehangatan, dan harapan yang sudah lama hilang dari rumah ini, dari hati saya. Ia menggenggam tanganku semakin erat, seolah menyalurkan kekuatan dan ketulusan perasaannya. Saya tidak ingin kehilangan itu. Kalia, saya tidak ingin kehilanganmu setelah 2 tahun ini berakhir. Air mataku kembali menetes. Kali ini bukan hanya karena kebingungan dan keterkejutan, tetapi juga karena haru dan sedikit kebahagiaan yang mulai menyeludup dalam hatiku. Pengakuannya terasa tulus dan meyakinkan, meskipun sebagian diriku masih meragukan kemungkinan kebahagiaan ini. Saya juga merasa berbeda, Pak. Aku pelan mengakui perubahan perasaan yang kurasa selama ini. Awalnya, saya hanya merasa terpaksa menjalani peran yang tidak saya pilih. Tapi, Bapak selalu memperlakukan saya dengan baik dan menghormati saya sebagai seorang individu. Saya mulai merasa nyaman dan aman di dekat Bapak. Nyaman? Ulangnya dengan senyum tipis yang menyentuh hatiku. Aku mengangguk kecil, membenarkan perasaanku. Lebih dari sekadar nyaman. Ada sesuatu yang mengikat kita, meskipun saya belum bisa sepenuhnya menyebutnya cinta. Ini semua terjadi begitu cepat, dan saya masih membutuhkan waktu untuk memproses semuanya. Saya mengerti sepenuhnya, jawabnya dengan sabar dan pengertian. Saya akan menunggu selama yang kamu butuhkan. Saya akan membuktikan kepada kamu bahwa perasaan saya ini nyata dan bukan hanya terima kasih semata. Malam itu, kami kembali ke kamar tidur dengan perasaan yang bercampur aduk. Pengakuan Pak Hartono telah membuka babak baru yang tak terduga dalam pernikahan kontrak kami. Ada secercah harapan yang mulai tumbuh di tengah kegelapan, namun juga keraguan dan ketidakpastian yang masih menghantui benakku. Hari-hari berikutnya terasa aneh namun menyenangkan. Pak Hartono menunjukkan perubahan yang signifikan dalam sikapnya. Ia menjadi lebih terbuka, lebih memperhatikan, dan lebih sering mengajakku berbicara dari hati ke hati. Ia berbagi cerita tentang masa kecilnya, tentang impian-impiannya yang sempat terkubur, dan bahkan menyertakan sedikit humor dalam percakapan kami. Aku mulai melihat sisi lain dari dirinya yang selama ini tersembunyi di balik tembok formalnya. Sisi yang lebih hangat, lebih manusiawi, dan menyenangkan. Aku juga mulai merasa lebih berani untuk menunjukkan diriku yang sebenarnya tanpa rasa takut. Aku berbagi tentang hobiku melukis yang menyalurkan emosi dan kreativitas, tentang impian-impian sederhanaku, dan tentang keluarga yang sangat kurindukan. Pak Hartono mendengarkan dengan penuh perhatian, memberikan dukungan penuh untuk setiap minatku, dan bahkan menawarkan diri untuk melihat hasil lukisanku. Namun, di tengah kebahagiaan menyeludup yang memulai menghangatkan hatiku,
Aku tidak bisa sepenuhnya melupakan kenyataan bahwa kontrak pernikahan kami akan segera berakhir. Sisa waktu 2 tahun terasa begitu singkat jika dibandingkan dengan kemungkinan masa depan yang mungkin bisa kami bangun bersama. Apakah cinta yang baru mekar ini akan cukup kuat untuk melawan sementaranya ikatan kontrak? Apakah kami benar-benar memiliki masa depan bersama setelah kontrak ini berakhir? Ataukah kami akan kembali menjadi 2 orang asing yang terpisah oleh perjanjian tertulis? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantuiku di setiap sudut rumah, menciptakan bayangan keraguan yang mengganggu kebahagiaan yang memulai kurasa. Aku tahu, aku harus segera membuat keputusan yang menentukan. Apakah aku akan menyambut cinta Pak Hartono dengan hati terbuka dan membiarkan diriku menjelajahi kemungkinan masa depan bersamanya, melepas status istri kontrak dan menjadi pasangan hidup yang sesungguhnya? Atau aku akan tetap berpegang teguh pada kontrak awal dan melepaskannya setelah 2 tahun berakhir, membiarkan cinta yang memulai tumbuh layu sebelum berkembang sepenuhnya? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu terasa begitu berat dan menentukan arah hidupku selanjutnya, dan mungkin juga arah hidup Pak Hartono. Hari-hari berlalu dalam suasana yang menyenangkan namun juga menegangkan. Pak Hartono terus menunjukkan ketulusan cintanya melalui perhatian-perhatian kecil dan percakapan yang semakin terbuka. Aku mulai merasakan kehangatan dan kenyamanan yang selama ini kurindukan. Namun, bayangan kontrak yang mengikat kami dan ketidakpastian masa depan masih menghantuiku. Aku menghabiskan banyak waktu untuk merenung, mencoba memahami perasaanku sendiri. Aku mengakui bahwa kehadiran Pak Hartono telah mengubah hidupku. Ia memberiku keamanan finansial untuk keluargaku, namun lebih dari itu, ia memberiku rasa hormat dan kepedulian yang tak pernah kurasakan sebelumnya dalam hubungan. Aku menikmati kebersamaan kami, percakapan-percakapan yang menginspirasi, dan senyum tipis yang kini sering menghiasi wajahnya. Namun, cinta? Apakah yang kurasakan ini benar-benar cinta? Atau hanya rasa terima kasih yang mendalam? Aku takut salah menafsirkan perasaanku. Takut menyakiti hati Pak Hartono jika aku tidak merasakan hal yang sama. Dan aku juga takut menyakiti diriku sendiri jika aku menyambut cintanya hanya karena kenyamanan dan keamanan yang ia tawarkan. Suatu sore, Pak Hartono mengajakku berjalan-jalan di taman belakang. Matahari mulai menyinari lembut, menciptakan atmosfer yang tenang dan damai. Kami berjalan berdampingan dalam keheningan yang tidak lagi canggung. Akhirnya, Pak Hartono berhenti di bawah pohon rindang tempat kami pertama kali berbicara lebih dari sekadar formal. Ia menghadapku, menatap mataku dengan tatapan penuh harap. "Kalia," ucapnya lembut. "Saya tahu kamu membutuhkan waktu. Tapi, apakah kamu sudah memiliki jawaban?" Aku menarik napas dalam, mencoba menyalurkan keberanian. "Pak Hartono," ujarku pelan. Saya menghargai semua yang Bapak lakukan untuk saya dan keluarga saya." Ia mengangguk sabar, menunggu aku melanjutkan. "Dan selama kita bersama," lanjutku, menatap matanya dengan tulus, "saya merasakan kenyamanan dan kebahagiaan yang tak pernah kuduga. Bapak membuat saya merasa dihargai dan dicintai." Senyum tipis menghiasi wajah Pak Hartono. Lalu, tanyanya lembut. Aku menggenggam tangannya. Saya rasa saya juga mulai mencintai Bapak." Pengakuan itu meluncur begitu saja dari bibirku, melegakan namun juga menakutkan. Aku bisa melihat kebahagiaan mekar di mata Pak Hartono. Ia mengeratkan genggaman tanganku. "Sungguh?" tanyanya dengan suara mengandung kebahagiaan yang kurasakan juga. Aku mengangguk dengan senyum tulus. "Ya, Pak. Saya rasa ini bukan hanya terima kasih lagi." Pak Hartono meraih tanganku yang lain dan menggenggam kedua tanganku erat. "Kalia, ini adalah kabar terbaik yang pernah saya dengar." Ia mendekat dan menyentuh dahiku dengan bibirnya dengan lembut. "Saya menjanjikan kamu. Saya akan membahagiakan kamu. Saya akan menjadi suami yang baik untukmu,
bukan hanya dalam kontrak ini, tapi selamanya. Air mata haru menggenang di pelupuk mataku. Aku merasakan kebahagiaan yang meluap-luap dalam hatiku. Kontrak yang awalnya terasa mengikat dan menakutkan, kini terasa seperti awal dari sebuah kisah cinta yang tak terduga. Bagaimana dengan kontraknya, Pak? Tanyaku setelah menenangkan diriku. Pak Hartono tersenyum. Kontrak itu bisa kita anggap sebagai awal. Sekarang, mari kita buat kontrak yang baru, kontrak cinta yang mengikat hati kita selamanya. Ia melepas genggaman tanganku dan berlutut di hadapanku. Ia mengeluarkan sebuah kotak kecil dari saku jasnya dan membukanya. Di dalamnya terdapat sebuah cincin berlian sederhana namun megah. Kalia, ucapnya dengan suara mengandung cinta dan harapan. Maukah kamu menikah dengan saya, bukan hanya dalam kontrak, tapi dengan cinta yang tulus dari hati saya? Air mataku meluruh membasahi pipiku. Aku mengangguk tanpa ragu. Ya, Pak Hartono, saya mau. Pak Hartono memasangkan cincin itu di jari manisku. Cincin itu terasa pas, seolah memang diciptakan untukku. Ia berdiri dan menarikku ke dalam pelukannya yang hangat dan erat. Di bawah pohon rindang yang menjadi saksi bisu awal kedekatan kami berpelukan erat, membiarkan kebahagiaan menyeluruh hati kami. Kontrak itu memang mempertemukan kami, namun cinta telah mengubah segalanya. Pernikahan kontrak ini telah berakhir, dan kini memulai babak baru, babak pernikahan yang didasari oleh cinta dan harapan akan masa depan bersama. Setelah lamaran romantis di bawah pohon rindang itu, segalanya terasa berbeda. Rumah megah yang dulu terasa dingin dan formal kini menyimpan kehangatan cinta. Pak Hartono tidak lagi menjaga jarak. Ia menunjukkan kasih sayangnya dengan menggenggam tanganku, membelai rambutku, dan memberikan kecupan lembut di pipiku. Senyumnya kini menghiasi wajahnya lebih sering, menciptakan atmosfer bahagia di sekitar kami. Kami memulai merencanakan pernikahan kami yang sesungguhnya. Bukan lagi pernikahan kontrak yang terburu-buru, tapi pernikahan yang didasari oleh cinta dan komitmen. Kami membicarakan tentang konsep pernikahan impian kami, melibatkan Bei Inah dan Risa dalam persiapan. Risa menangis bahagia saat mendengar kabar pertunangan kami dan langsung menawarkan diri untuk membantu segala persiapan. Ibu juga sangat bahagia dan memberikan restunya dengan air mata haru. Pak Hartono menunjukkan sisi dirinya yang tak pernah kulihat sebelumnya. Ia menjadi lebih terbuka tentang masa lalunya, membagikan kenangan indah tentang Amelia namun juga menegaskan bahwa cintanya kini hanya untukku. Ia melibatkan aku dalam mengelola bisnisnya, meminta pendapatku dan menghargai ide-ideku. Aku merasa dihargai dan dibutuhkan, bukan hanya sebagai istri tapi juga sebagai partner hidup. Kami mengunjungi makam Amelia bersama. Pak Hartono menceritakan tentang betapa berartinya Amelia baginya di masa lalu. Namun ia juga meyakinkanku bahwa aku mengisi kekosongan di hatinya dengan cara yang berbeda. Momen itu terasa menyentuh dan membuatku semakin memahami masa lalunya dan betapa besar cintanya padaku saat ini. Renata juga mengucapkan selamat atas pertunangan kami. Ia mengirimkan karangan bunga indah dan menyatakan kebahagiaannya melihat Pak Hartono akhirnya menemukan kebahagiaan lagi. Sikap dewasa dan tulus Renata menghilangkan semua keraguan dan ketidaknyamanan yang pernah kurasakan. Hari pernikahan kami tiba dengan atmosfer yang penuh cinta dan kebahagiaan. Acara diadakan sederhana namun mensyukuri, dihadiri oleh keluarga dan teman-teman terdekat. Aku mengenakan gaun putih impianku, menggandeng tangan ayah menuju altar di mana Pak Hartono menungguku dengan senyum menghangatkan hati. Saat kami mengucapkan janji suci, air mata bahagia menetes di pipiku. Kontrak yang dulu mengikat kami kini telah berubah menjadi ikatan cinta yang abadi. Aku menjadi istrinya bukan karena paksaan, tapi karena pilihan hati. Setelah pernikahan, kehidupan kami menjadi semakin indah. Kami menjelajahi dunia bersama, membuat kenangan-kenangan indah yang akan kami simpan selamanya.
Rumah megah itu kini menjadi istana rumah, penuh dengan tawa, kehangatan, dan cinta. Pernikahan kontrak yang kupikir akan menjadi mimpi buruk, ternyata membawaku pada cinta sejati yang tak pernah kuduga. Aku belajar bahwa takdir memiliki cara yang unik untuk mempertemukan dua hati, bahkan dalam situasi yang paling tidak mungkin sekalipun. Dan cinta memiliki kekuatan untuk mengubah segalanya, mengalahkan formalitas kontrak dan menciptakan awal yang baru yang membahagiakan.